Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah, layanan BK akan kita isi dengan materi belajar efektif dan menyenangkan di masa pandemi. Nah, dari judul ini kita berharap walaupun belajar di rumah, namun tetap efektif dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti beberapa tips di bawah ini. Yang pertama adalah awali belajar dengan membaca doa dan niat untuk belajar. Nah, jadi sebelum belajar hendaklah kita baca doa ya dan niat yang tulus dalam belajar. Sehingga harapan kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi ilmu yang bermanfaat sama Allah ya. Apa doanya? Biasanya doa sebelum belajar yang lazim kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kalau misalnya kalian belum hafal doa itu, boleh misalnya membaca Bismillah, lalu membaca Al-Fatihah, ya. Namun jika sekiranya kalian mau berdoa dengan berbahasa Indonesia, juga boleh. Nah, untuk anak-anak ibu yang non-muslim, kalian boleh membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Oke? Nomor 2 adalah motivasi diri dengan pengalaman orang-orang yang sukses atau dengan quotes atau dengan kata-kata bijak. Nah, motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Nah, ketika kita sudah ada dorongan yang berasal dari dalam diri untuk belajar, tentu semangat yang kita munculkan itu tidak akan terkalahkan oleh hal-hal yang membuyarkan konsentrasi kita. Nah, ditambah lagi dengan motivasi yang berasal dari luar diri. Nah, kita boleh melihat ada saudara kita, ada keluarga kita, atau ada tokoh masyarakat, atau orang-orang yang sukses. Nah, kita lihat bagaimana caranya, kok bisa dia sukses, apa yang dia lakukan, gitu ya. Itu adalah penyemangat buat diri kita. Atau kita lihat dengan quotes atau kata-kata bijak. Di sini Ibu akan contohkan satu kata-kata bijak atau quotes, yaitu manjada wajada, yang artinya adalah siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil, ya. Nah, banyak itu kata-kata bijak, kalian boleh lihat, kalian boleh cari, dan boleh ambil satu untuk memotivasi dirinya. Oke? Yang ketiga adalah tentukan ruang belajar yang nyaman. Jadi di rumah, kalian boleh memilih yang tempat yang nyaman dalam belajar. Misalnya, kalau di ruang tamu menurut kalian nyaman, silakan. Ataukah di ruang kamar kamu sendiri, silakan. Atau di luar rumah, dalam artian di teras, juga boleh, silakan. Yang penting adalah tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar. Nah, belajar seperti ini berbeda dengan di sekolah. Kalian boleh sambil santai, sambil tiduran, asalkan jangan tertidur ya. Boleh sambil selonjoran dan sebagainya. Oke? Yang keempat adalah siapkan HP dan alat-alat tulis serta perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, apa saja perlengkapan kalian dalam belajar? Misalnya pulpen, pensil, penggaris, stabilo, jangka, dan lain-lain sebagainya. Termasuk HP ya, itu disiapkan. Tujuannya adalah supaya ketika kalian dalam belajar tidak mondar-mandir mengambil penggaris, lalu mengambil pulpen, mengambil stabilo, mengambil kalkulator, dan sebagainya. Untuk itu, sebelum belajar disiapkan dulu sehingga kalian fokus dalam belajar. Yang nomor 5 adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan jaringan internet tidak ada gangguan. Nah, jadi ini penting sekali. Kenapa?
kalau jaringan internetnya bermasalah atau HP baterainya kosong gitu ya, tentu ini sangat mengganggu dan kelancaran proses belajar mengajar dari rumah. Nomor 6 adalah buat jadwal belajar dan tempelkan di tempat yang mudah kalian lihat. Ya, jadi jadwal belajar ini kalian buat sendiri dan kalian yang mematuhi sendiri. Mulai dari kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur. Begitu seterusnya, ya. Nah, jadi ini penting sekali biar kalian bisa disiplin sehingga tidak hanya membuang-buang waktu untuk bermain, untuk menonton dan sebagainya. Tetap kembangkan bakat dan minatnya, ya. Berikut adalah siapkan air putih dan buah-buahan atau cemilan yang sehat. Nah, ini berbeda sekali ketika kalian belajar di sekolah tatap muka, tentu hal ini tidak diperkenankan. Namun, ketika kalian belajar di rumah, untuk mengusir rasa kejenuhan, untuk mengusir rasa ngantuk dan sebagainya, silakan kalian siapkan berupa cemilan atau buah-buahan atau air putih sehingga kalian bersemangat ya dalam belajar. Nah, nomor 8 ini adalah merangkum. Buat kesimpulan atau peta konsep. Nah, ini penting sekali. Jadi apa yang sudah kita baca itu coba dirangkum. Sehingga berikutnya kita membaca rangkuman aja. Atau untuk lebih gampangnya lagi, buatlah peta konsep. Sebagaimana di dalam contoh yang Ibu berikan ini adalah peta konsep. Ini gampang sekali membuatnya dan gampang sekali mempelajarinya. Kalian boleh memberi warna dengan warna-warna kesukaan sehingga menarik. Ya, tidak membosankan melihatnya, gitu ya. Nomor 9 adalah giat belajar, banyak-banyak membaca dari sumber yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Kalau kalian belajar dari rumah ini kurang paham, kurang mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru, kalian boleh belajar dengan mencari sendiri, inisiatif sendiri, banyak-banyak membaca dari sumber yang berbeda. Sekarang kan gampang, bisa membaca dari internet, menonton dari televisi, ya. Baik. Nah, berikut adalah matikan televisi jika memang tidak ada kaitannya dengan belajar atau hal-hal yang akan membuyarkan konsentrasi. Nah, jadi kalau kalian belajar misalnya di ruang tamu, lalu TV-nya nyala, tentu kalian lebih cenderung untuk menonton daripada belajar, ya kan? Nah, untuk itu, biar konsentrasi, alangkah baiknya TV dimatikan dulu, hal-hal lain yang kiranya bisa membuyarkan konsentrasi disingkirkan terlebih dahulu. Oke? Nah, berikutnya adalah jangan menunda-nunda mengerjakan latihan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini nih biasanya kebiasaan yang kurang baik adalah ketika tugas diberikan oleh guru, lalu bentar lagi menganggap remeh gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Dan kalau kamu lakukan sebentar lagi, artinya menunda-nunda tugas, kalian sendiri yang akan stres sehingga tugas itu menumpuk dan membuat pusing dan tidak tahu lagi mana yang akan dikerjakan. Untuk itu, jangan menunda-nunda mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan oleh guru. Nomor 12 adalah tindak lanjut, yaitu buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri, dan nilai dirimu sendiri. Nah, jadi untuk yang poin ini, kalian menjadi guru untuk dirinya sendiri. Kalian buat pertanyaan, lalu jawab sendiri, tapi tidak boleh menyontek ya. Kemudian nilai sendiri, sejauh mana kalian paham dengan materi yang kalian pelajari. Kalau sekiranya nilainya rendah, kalian belajar lagi, perbaiki lagi cara belajarnya, atau latihan lagi. Nah, namun jika nilai kalian sudah tinggi, ya, kalian sudah menilai dengan jujur dan nilainya tinggi, perbanyak lagi, perluas lagi wawasannya dengan membaca dari sumber-sumber yang berbeda. Sehingga ilmunya semakin melekat di pikiran, bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikianlah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Ya, tetap semangat dan semoga sukses. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan layanan BK yang akan datang dalam keadaan sehat semua ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.